Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik aja. Walaupun di rumah, jangan pernah bosan untuk ya tetap baca firman atau melakukan hal-hal positif lainnya. Oke? Mari, ayo kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk. Jiwaku terbuka akan bahasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan mustahilah. Kerajaanmu datang, Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan mustahilah. Kerajaanmu datang, oh, oh. Kerajaanmu datang, Kehendakmu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, Lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Teman-teman, kita percaya bahwa di setiap musim apapun, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia baik di setiap waktu, all the time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generation, we
teman-teman, walaupun kita lagi di tengah-tengah wabah apa yang sedang kita lalui sekarang, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus percaya bahwa setiap rencana Tuhan pasti akan selalu yang baik buat kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesempatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku bawa hatiku, hanya untukmu, hanya
kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Oh, ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom teman-teman, welcome home, welcome to IG. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja. Yang kurang sehat semoga diberikan kesehatan dan cepat sembuh. Pada kesempatan hari ini saya dipercayakan membagikan dan sharing kepada teman-teman. Dan sebelum kita memulai sharing kita, ada langkah baiknya kita berdoa dulu. Dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Bapak. Sebentar lagi saya bakal membagikan firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan firman ini bisa sampai kepada teman-teman saya dan bisa menjadi dampak buat kehidupan mereka dan memberikan contoh yang baik kepada orang lain juga Bapak. Bapak, meskipun di dalam kondisi pandemi ini Bapak, kami tidak menyerah sedikit pun Bapak, tapi kami tahu Bapak, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesehatan, perlindungan dari-Mu Tuhan. Aku tahu Bapak, semoga pandemi ini cepat selesai Bapak, supaya kami bisa berkumpul lagi Bapak, dan ketemu dengan teman-teman kami lagi Tuhan. Dan ketika kami berada di luar Bapak, berikanlah kami perlindungan Tuhan, dan selalu ada bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya bakalan membawakan tema tegar, tapi mungkin tema yang kalian maksud tegar itu yang biasa kalian dengar ya. Contohnya ketika kalian di dalam kesulitan, mungkin di dalam musibah atau apa, kalian tetap tegar, kayak tetap kuat di dalam kesulitan itu, kalian selalu berpegang teguh gitu. Tapi bukan itu yang saya maksud, tapi yang tegar yang saya maksud ialah terang dan garam dunia. Dan sebelum kita masuk di sharing ini, ada langkah baiknya kita baca dulu Alkitab kita ya. Kita buka di Matius ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke, ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, saya bakalan tanya teman-teman, apa sih itu terang? Terang itu adalah memberikan teladan dan contoh kepada orang lain dan lingkungan sekitar kita.
Dan saya mengambil contohnya dari teman saya yaitu Samuel. Meskipun di lingkungan sekitarnya mayoritas merokok, tapi dia tidak merokok dan dia selalu komitmen kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan supaya dia tidak merokok. Kita bisa belajar dari salah satu tokoh Alkitab yaitu Elia kepada janda Sarfat. Kita patut belajar dari apa yang dilakukan oleh Elia kepada seorang janda di Sarfat. Elia menjadi terang bagi janda tersebut beserta anak-anaknya. Ia meneruskan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, sehingga yang terjadi ialah janda dan anak-anaknya dapat bertahan hidup oleh karena kuasa Allah yang membuat tepung dan minyak yang mereka miliki tidak pernah habis. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi contoh di mana ketika ia disiksa, dibenci, dan dijauhi banyak orang, ia masih sanggup untuk mengampuni dan mendoakan mereka. Meskipun Tuhan Yesus seperti itu mereka buat, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya dendam, tetapi Tuhan itu mengasihi, mengampuni sesamanya. Dan Tuhan Yesus itu udah selalu mengorbankan semuanya buat kita semua. Dan apa itu garam? Garam itu memberikan rasa dan menghancurkan bakteri-bakteri dan sebagainya. Nah, kalau di dalam kehidupan nyata, kita itu memberi arti dan makna dalam kehidupan kepada orang lain. Dan jika teman kita mulai berjalan di jalan yang tidak benar, kita memberikan arahan kepadanya. Contohnya, di dalam pergaulan kita, ketika dia udah bahasanya udah lain dan udah jauh dalam kebenaran, kita bisa memberitahu dia atau mengingatkan dia supaya tidak jauh dari pembahasan tersebut. Kita bisa belajar dari salah satu tokoh Alkitab yaitu Stefanus menjadi garam. Ia merupakan salah satu pengikut Yesus di Korintus. Dan contoh yang dia teladani ialah dia orangnya beriman, berhikmat, dan taat kepada Tuhan. Dan yang kedua itu dia orangnya mau melayani orang-orang miskin. Dan yang ketiga itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia rela berkorban dan takut akan Tuhan. Dan kita juga bisa belajar dari tokoh Alkitab Paulus. Dia mau pergi ke tempat orang-orang berdosa seperti Galatia, Efesus, dan Korintus dan sebagainya untuk memerintahkan Injil. Sekian sharing hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat buat teman-teman dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian. Dan buat kalian, semoga kalian sehat-sehat terus. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Bapa. Saya sudah selesai Bapa sharingkan firman-Mu Bapa. Semoga sharing kali ini Bapa bisa masuk dalam hati anak-anak-Mu Bapa dan terus berdampak buat orang lain juga Bapa. Bapa, aku tahu Bapa di situasi seperti ini, di pandemi kali ini, mungkin banyak berita-berita yang heboh Bapa, tetapi kami tahu Bapa, kami percaya ketika penyakit itu masuk dalam tubuh kami tahu Bapa, Engkau menyembuhkan semuanya. Segala penyakit Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku tahu Bapa, Engkau selalu melindungi kami dan selalu mengarahkan kami di jalan kebenaran-Mu Bapa. Dan Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Dan berkatilah teman-temanku Bapa, semoga mereka selalu di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sekian sharing hari ini, semoga bermanfaat. See you again. Boom.